Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali teman-teman ke channelnya Mas Wisnu. Setelah sekian lama tidak bisa mengonten lagi dikarenakan ada kuliah, ada kerjaan yang jadi satu sama COVID-19. Kali ini di belakang saya ada seekor Kijang Innova tipe bensin manual 2007. Ya. Oke, Innova yang ini merupakan generasi yang pertama dari Kijang Innova yang masih bentuknya masih gini-gini aja. Bentar, sponsor nih kok, agak sponsor ini sumpah. Innova yang tahun ini adalah generasi pertama, tapi yang 2007 ini sudah Euro 2. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya dia lebih irit, lebih irit dan lebih bertenaga. Untuk tenaga sendirinya yang Innova bensin ini untuk tenaganya 138 horsepower kalau nggak salah. Yang torsinya 185 Nm. Itu pun diraih dengan RPM yang sangat tinggi di 4000 ke atas. Nah, untuk desain grillnya dia agak membesar gini. Sebenarnya saya tuh lebih suka desain grillnya yang tipe yang tahun 2015 yang grillnya besar ini kayak dono. Soalnya mendapatkan anginnya lebih banyak. Oke, kita buka kap mesinnya. Dia belum menggunakan hidrolik, masih yang manual cantol-cantolan. Untuk isinya di sini dia menggunakan 1 TR dengan manual transmission. Belum ada peredam juga. Untuk mesin 1 TR ini dia belum berturbo, masih NA. Jadi nggak ada turbo lag. Kalau digas langsung cus, tapi ya boros men. Nah, untuk desain lampunya ini masih menggunakan halogen biasa, belum yang menggunakan proyektor. Sama lampu fog lampnya juga masih belum pakai yang proyektor. Dan ini ditambah pakai bumper cuma pemanis saja. Yuk kita ke samping. Oke, yang ini bagian sampingnya. Untuk yang pertama, untuk peleknya dia menggunakan ring 15. Ini menggunakan peleknya pakai Innova yang tahun 2012. Dan bannya ini pakai punyaan Bridgestone, bawaan dari pabriknya sendiri. Nah, untuk rodanya sendiri dia memakai 205 65 R15 punyanya Bridgestone, dan peleknya menggunakan tipe Innova yang 2012 ke atas. Ke samping kacanya sudah dilengkapi dengan sen, lampu sen. Dan dia ada di cover dengan chrome. Ke samping lagi tambah pakai push step. Ada talang airnya di sini juga. Untuk handle pintunya sudah dilapisi dengan chrome. Ini tambahan saja ya, bukan yang aslinya. Kalau yang tipe V dia langsung ada printnya yang chrome. Di sini juga ada logonya VVTi mesinnya. Terus kita ke belakang. Nah, untuk yang bagian belakang ini dia belum dilengkapi dengan rear defogger di bagian kaca, tapi dia sudah dilengkapi dengan wiper belakang sama spoiler belakang, dengan dilengkapi dengan lampu rem. Di sini ada tambahan untuk tempat plat nomor. Dan kalau Innova itu kalau nggak dilengkapi yang bumper belakang ini, itu malah gampang berbaret. Untuk bagasinya, bagasi Innova itu terkenal dengan luas. Tuh, berantakan sekali men. Nah, untuk
Innova ini bisa menampung berapa koper ya, aku tahu. Bisa menampung 2 koper medium, 3 koper medium. Kalau untuk galon air itu bisa sampai menampung 5 galon air. Jadi cukup luas, cukup lebar. Oke, ini kelihatannya cuacanya semakin gerimis, men. Kita masuk aja ya. Yuk. Oke, kita sudah masuk di interiornya Kijang Innova tipe bensin. Yang terlihat, yang membedakan itu adalah RPM-nya. Kalau bensin itu RPM-nya sampai 8.000 RPM. Kalau yang diesel itu sampai 5.000 atau 6.000 ya? 6.000 RPM. Aku lali. Nah, untuk yang di tengah ini dia menggunakan head unitnya double din, sudah menggunakan double din, cuma ini di upgrade ke 2014 ke Innova 2014 yang tipe G, soalnya warnanya hitam. Kalau yang tipe V dia warnanya putih. Dan AC nya dia masih menggunakan kompor-komporan. Ini suhu, ini temperatur, ini blowernya, ini suhunya, sama yang di sini dia arah semburannya cuma bisa 2 saja. Nah, di sini sirkulasi udaranya dia bisa ambil dari luar dan ambil dari dalam. Untuk di sini pakainya hazard, dan di sini ada tempat yang kosong. Di sini ada asbak, tapi saya tempatkan untuk etol. Di sini ada sensor parkirnya, bisa dinyalakan matikan, dan di sini banyak tombol-tombol yang masih kosong. Nah, untuk yang saya review ini dia sudah menggunakan wood panel, tapi ini cuma aksesoris doang biar kayak ke Vivian. Padahal ya nggak Vivian teman lah. Kembali ke pengemudinya. Untuk tempat pengemudinya dia sudah dilengkapi dengan peninggi dan penurun jok, sama sliding dan biasanya lah reclining. Untuk setirnya dia yang tipe G ini masih palangnya 3 ya. Sebenarnya saya nggak suka sih palang 3 itu, enak yang palang 4 gini. Untuk wipernya dia sudah sampai intermittent, ada internya sama low high. Dan untuk tuasnya di sebelah kanan. Untuk lampunya sama fog lampnya dia menjadi tempatnya satu. Terus kacanya sudah auto, ada window lock, ada lock window, sama electric mirrornya ada di sebelah kanan sini. Untuk audionya ini saya sudah upgrade ke audionya punyanya Venom. Itu rekomendasi dari Mas Ridwan Hanif. Nah, untuk jok baris kedua sama baris ketiga itu sama saja sih sebenarnya, nggak ada yang istimewa. Kalau tipe V itu dia yang di jok ke tengah itu ada armrestnya, sama ada cup holder tambahan di tengah. Untuk tempat penyimpanannya, Innova ini terkenal sangat banyak tempat penyimpanannya. Di tengah sini ada, di buka sini lagi juga ada, di kaki sini juga ada, tiap pintu ada cup holdernya. Habis itu oke, kita jalan. Jangan lupa sennya guys. BTW ini tempat kita ambil videonya di Pegunungan Wilis. Jadi tempatnya tinggi di Selopanggung. Nah, untuk first impressionnya
untuk berkendara. Mobil ini cukup nyaman dan visibilitasnya ruangan ini cukup lega, dan untuk kekedapan kabinnya dia cukup kedap. Ini sudah, walaupun ini keadaan standarnya Innova ya, tapi ini sudah cukup kedap sih menurutku. Untuk kabinnya, door trimnya dia sudah lebih kuat dari Panther, jadi nggak kriat ya, nggak kriat. Oh iya, untuk lihat ke depan ini, kalau di turunan itu sebaiknya pakai giginya yang rendah aja. Ini pakai gigi 2 biar engine brake-nya bekerja sendiri. Kita sambil pakai rem sedikit, jadi biar remnya nggak cepet panas. Sambil kita lihat pemandangan yang indahnya Kediri City. This is a Kediri City. Nah, untuk audionya, ini kan sudah saya upgrade, jadi ya lebih enak daripada standarnya. Innova ini cukup nyaman ya untuk berkendaranya dari jarak jauh, dekat maupun sendirian, tapi lebih enaknya kalau bawa keluarga sih. Oke, kesimpulannya dari mobil ini, dia suspensinya enak, empuk, cuma nggak seempuk Panther. Untuk di kecepatan tinggi, Innova lebih unggul. Kalau lebih unggul, lebih nyaman, lebih enak. Terakhir saya bawa ini ke Jawa Tengah, ke Kudus itu PP dari Kediri ke Kudus itu menghabiskan bensin sampai 450.000. Itu sudah PP loh ya. Ya tinggal dihitung sendirilah, Kediri ke Kudus itu jaraknya berapa kilo. Jaraknya kisaran 250 kilo minimal. Belum itu keliling-kelilingnya di sana loh ya. Nah, sekian dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.